Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Jumat, tepatnya pada tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Allah pertemukan kita di tempat yang dimuliakan Allah, di masjid, bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang seiman dan seakidah. Insyaallah rangkaian nikmat yang Allah berikan ini akan kita bawa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Tentunya harapan kita bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan seringnya kita memperbanyak sholawat, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudilah kiranya nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita mengenang kembali, mengingat kembali firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam ini. Kehadiran Nabi Muhammad di bumi ini sangat dinanti-nanti nabi-nabi sebelumnya. Bahkan para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 ingin sekali agar mereka diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa menceritakan kepada kaumnya yang jaraknya 600 tahun dengan Nabi Muhammad, tapi dia sudah kabarkan kepada kaumnya nanti akan datang seorang nabi
setelah aku diberi nama Ahmad. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di sini bisa diartikan kasih sayang. Rahmat di sini bisa diartikan cinta. Yang jelas Nabi Muhammad itu rahmat untuk seluruhnya. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk tumbuh-tumbuhan, bahkan juga untuk makhluk gaib seperti jin dan para malaikat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang ibu bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Lahir dalam keadaan yatim. Aminah sepeninggal Abdullah itu hampir di setiap malamnya Aminah itu sering sekali bermimpi didatangi para nabi-nabi sebelumnya dan didatangi juga para malaikat-malaikat, termasuk malaikat Jibril, dan mereka mengatakan, jangan takut, kalau nanti engkau melahirkan, sammika waladaka Muhammadan. Kalau engkau nanti melahirkan, berilah nama anakmu ini dengan nama Muhammad. Jadi acap kali Aminah itu bermimpi berjumpa dengan para nabi, para rasul, dan malaikat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengakuan Aminah, kelahirannya memang sangat menakjubkan. Proses persalinannya sangat mudah dan tidak meneteskan darah setetes pun, bersih sebersih-bersihnya. Ketika aku melahirkan Muhammad, aku melihat tubuhku bersinar, dan sinar itu menerangi alam semesta ini sampai ke Yaman, sampai ke Persia, sampai ke Roma. Biasa. Orang Arab di masa jahiliyah itu mempunyai tradisi menyusukan. Ketika itu dibawa Nabi Muhammad ini pagi ke satu pasar. Setelah dibawa di pasar, dan orang-orang dari Bani Sa'adah, ibu-ibu dan suaminya menunggu siapa anak yang ingin disusukan. Karena Nabi Muhammad ini yatim, ibu susu yang lain tidak mau meminta anaknya disusukan. Tidak ada yang mau. Terakhir, ketika ibu susu sudah mendapat anak susuannya, mereka pulang ke kampungnya. Menjelang asar, Nabi Muhammad diminta oleh Halimah, kasih sini anaknya, berikan aku, biarkan aku yang menyusukan. Dipeluk sama Halimah, diam Nabi Muhammad, dinaiki ontanya yang kurus tadi. Tapi ternyata alam ini, seantero jagat raya ini kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onta yang ia naiki itu, yang hitungan jamnya harus terlambat, girang betul, pulang secepat-cepatnya, sehingga rombongan yang datang pagi tadi belum nyampe
sampai ke rumah dan mereka lewatin. Nyampai menjelang maghrib dalam keadaan selamat. Sementara yang sudah dahuluan tadi belum juga sampai ke rumahnya. Nabi Muhammad dibesarkan bersama Halimah, ibu susu dan ayahnya, ayah susunya. Ayah susunya ini pekerjaannya biasa-biasa, mengembala kambing, kambingnya kurus-kurus. Tapi semenjak Nabi Muhammad berada di rumahnya, kambing-kambing itu gemuk-gemuk, sehat-sehat, dijual dengan harga yang lumayan. Mulai saat itu terkenallah Halimah menjadi orang yang kaya dan orang yang suka berbagi. Di usia 5 tahun, dengan kawan, dengan saudara sesusunya lagi main-main di pekarangan agak jauh dari rumah. Mereka tidak membawa perbekalan sedikit pun. Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Setelah itu Muhammad kecil menyampaikan kepada saudara sesusuannya, sekarang pulanglah, saya tunggu di sini. Ambil makanan, ambil minuman. Dia naik keledainya, Nabi Muhammad ditinggal sendiri. Mulai dia ingin kembali pulang, saudara sesusuannya ini melihat Nabi Muhammad ditangkap 2 makhluk putih, ditangkap. Akhirnya saudara sesusuannya ini yang mulanya niatnya mengambil makanan, sekarang balik secepat-cepatnya ingin mengasih tahu kepada bundanya bahwa Nabi Muhammad kecil dibunuh. Ummi qatalat Muhammad, qatal. Muhammad dibunuh. Istri memanggil suaminya, ayo ke tempat. Sampai di lokasi, apa yang terjadi? Muhammad kembali seperti anak-anak biasa, sudah normal bermain. Dipanggil Halimah, ya Muhammad, apa benar yang dikatakan saudaramu tadi? Iya, benar. Apa yang terjadi pada dirimu? Tadi ada 2 makhluk, mereka bersayap putih, membedah dadaku, mengeluarkan jantungku, karena di jantungku itu ada 2 bintik hitam, dan dibersihkan dengan air. Setelah itu dikembalikan lagi seperti keadaan semula. Dipeluk itu anak, peluk. Bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak sayang, tapi ini aneh menurut Halimah. Ia khawatir kalau dalam pengawasannya anak ini dalam nanti bisa-bisa mati. Padahal Muhammad ketika berada di sisinya mendatangkan keberkahan, ontanya, kambingnya, peternakannya berkah dan bisa berbagi kepada masyarakat di sekitar itu. Apa yang ingin kita sampaikan? Bahwa Nabi kita itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berada, ia akan memberikan keberkahan. Dimanapun ia berada, ia akan bermanfaat untuk sekitarnya. Dikembalikanlah Muhammad kecil ke pangkuan, ke pelukan ibunda Aminah tercinta. Dari khutbah Jumat yang sangat singkat dan sederhana ini, ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil. Pertama, ketika kita berada di satu tempat, keberadaan kita itu memberikan berkah tidak untuk orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan keberkahan tersebut. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.